Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dina Putri Aryani, NIM 2019-33155 dari kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perspektif global dari visi geografi dan visi sejarah. Nah, perspektif global itu sendiri adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Yang pertama, perspektif global dari visi geografi. Dari visi geografi itu adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap, ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Perspektif geografi bisa disebut dengan perspektif keruangan. Contohnya, kita bisa mengamati dan menghayati meluasnya suatu kota dari waktu ke waktu. Kita bisa mengevaluasi perkembangan kota yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Selain kawasan atau area yang semakin luas, isi kota tersebut juga mengalami perkembangan seperti pemukiman penduduk, tempat perbelanjaan, pasar, jaringan jalan, jumlah penduduk, dan seterusnya mengalami perubahan serta perkembangan. Nah, dari hal itu bisa kita prediksi pada masa yang akan datang bahwa kota-kota kecil akan bersambung satu sama lain dan akan membentuk kota yang lebih besar dari semula. Dalam proses peluasan kota dan pertambahan penduduknya telah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. Urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi ditandai dengan kegiatan perpindahan penduduk pedesaan ke perkotaan, perluasan area atau kawasan kota, dan perubahan cara hidup sebagai orang kota. Nah, yang kedua, perspektif global dari visi sejarah, yaitu mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau, membawa citra pengalaman masa lampau untuk dikaji hari ini, kemudian diprediksi kejadian atau peristiwa yang akan datang. Perspektif sejarah ini dapat disebut sebagai perspektif waktu. Contohnya, bangunan-bangunan bersejarah seperti Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Taj Mahal di Agra atau India, dan Candi Borobudur di Indonesia yang merupakan beberapa bangunan keajaiban dunia. Tidak hanya bernilai dan bermakna sejarah, melainkan memiliki nilai global yang mempersatukan umat, nilai budaya dari aspek arsitektur, nilai ekonomi dalam mengembangkan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Secara material, bangunan-bangunan semacam itu bukan hanya merupakan pengetahuan, melainkan lebih jauh daripada itu, wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perspektif dari visi geografi dan visi sejarah. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai perspektif dari visi geografi dan visi sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.